Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Iya, masih semangat kan? Masih, Bu. Sambil kamu semangat ya? Iya, harus semangat ya, walaupun sudah cukup siang. Udah istirahat tadi, sudah jajan di luar kan? Sudah. Iya, sebelum kita mulai, ibu nggak perlu absen lagi ya, karena tadi pagi sudah absen kan? Tapi semua yang agama Kristen hadir ya? Hadir. Hadir. Oke, baiklah kalau begitu. Karena kita mau mulai pelajaran kita, ibu harap kalian semua duduk dengan tenang ya. Tolong coba sampah diperhatikan, ada nggak sampah? Ya, kalau tidak ada kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita akan bernyanyi dulu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, silakan salah satu berdoa ke depan. Yang mau? Mau satu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah teman-teman kami yang tidak hadir di Tuhan Yesus. Semoga kami mendapatkan pengetahuan dari Engkau Tuhan Yesus. Yang doa mulia, amin. Amin. Terima kasih Amsal. Oke, sudah siap ya semuanya ya untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, materi hari ini tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Seperti pada waktu sebelumnya kita sudah belajar tentang dosa dan pertobatan, bagaimana indahnya mengampuni, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita dan kita juga harus mengampuni orang lain. Kalian sudah semakin sering mendengar kata mengampuni, ya kan? Sudah semakin sering. Bahkan kalau kita buat salah, mama kita bilang, ampuni itu adikmu, ya kan? Nah sekarang dari pelajaran yang sebelumnya itu tentang indahnya mengampuni, menurut kalian apa itu arti mengampuni? Coba yang tahu angkat tangan dulu. Apa itu arti mengampuni? Yang kamu tahu aja. Ya, Martina. Mengampuni adalah memaafkan. Iya, memaafkan. Bagus sekali. Tepuk tangan dong buat dia. Ada lagi yang tahu tentang mengampuni? Ada lagi nak mengampuni? Ada? Dengan bahasa sendiri nggak apa-apa. Oke, kalau tidak sekarang ibu terangkan. Mengampuni itu memaafkan kesalahan orang lain tanpa mengingatnya kembali. Kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Iya, bagus sekali. Nah, demikianlah kita dari pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya mengampuni, dan hari ini kita juga akan belajar tentang pengampunan, karya pengampunan dalam Yesus Kristus. Sebentar ya nak, lagi loading, biasa secara teknis. Coba semuanya perhatikan ke depan ya. Perhatikan saya di situ. Itu gambar siapa? Tuhan Yesus. Yang kita ibaratkan dia Allah Bapa kita, Yesus Kristus sudah ya. Oke. Tema kita hari ini adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, yang diambil dari buku bacaan kita. Itu adalah bab 2. Bab 2 pada halaman 9 ya nak ya. Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi ke depan bersama-sama. Kita perhatikan. Bahan bacaannya dari Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kalian atau disebut dengan peserta didik dapat memahami bagaimana cara kita mengampuni orang lain. Yang kedua, memahami makna pengampunan. Yang ketiga, memahami arti mengampuni. Jadi dari pelajaran ini kita semakin tahu apa itu mengampuni dan bagaimana cara Allah mengampuni kita. Oke. Sebelum mulai
mulai. Nah, kita lihat dulu video berikut ini. Silakan dilihat masing-masing ya. Speakernya tadi mana? Aku lupa di sini. Coba tadi speakernya mana? Nanti dilihatin ya. Something strange happened. You'll never believe it. Alon gets a visit from his younger self. No use, and no you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Huh? You're going to show us? Just watch. You see this uncle? He lost his watch the night before. How I know? You never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him? That day is his daughter's birthday. And avoid what he's going through. You had no idea. Never mind. Nearly again. What kind of life? Enough. Enough. Uncle Peter, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Why? Why? What you doing? Can I see? You know, I'm also manga fan. And I young. Me? You? Manga? Ah, look at that. Alon is actually smiling. All it took him was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Oke, Nana Ibu sekalian, demikianlah video yang Ibu sajikan. Sebelum kita mulai lagi, Ibu mau tanya nih kepada kalian. Apa tadi yang kalian dapat dari video itu? Apa yang bisa kalian dapat, nak? Coba angkat tangan. Itu. Akhirnya dia menyesal nggak? Dan dia bilang apa? Hah? Angkat tangan saja. Udah nggak apa-apa, kita nggak berani. Jadi dia memutuskan untuk tidak menghakimi orang lain dan menerima dengan apa adanya. Kita tidak akan pernah bisa berdampingan dengan orang lain kalau kita selalu merendahkan dan menghakimi orang lain. Artinya kita tidak bisa menerima orang lain. Demikian juga dengan pengampunan. Pengampunan itu bicara tentang menerima kesalahan itu dan memaafkannya, ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi pada materi kita.
Ada jenjang pelajaran sudah ya. Kita lanjutkan dengan makna pengampunan. Makna pengampunan itu adalah pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Seperti karena tadi video itu. Jadi kita tidak mengingat kesalahannya, tidak membanding-bandingkan kesalahannya, atau tidak menghakimi karena dia berbuat salah. Tapi kita lepaskan dari kesalahan dia. Itu artinya mengampuni. Membebaskan, melepaskan kesalahan itu. Ya. Sekarang coba kita lihat poster ini, sama-sama kita baca. Ya kan? Pelan-pelan baca ya. Kebencian dan dendam bagaikan rantai yang membelenggu iman kita. Mengampuni berarti melepaskan rantai itu. Kamu tahu nggak? Kamu kalau benci atau dendam sama orang lain, kamu sudah dirantai, sudah dibelenggu. Tapi kalau kamu mengampuni, maka rantai itu lepas. Itu dia. Poster yang kedua. Coba baca dulu, Steven. Yang kuat. Ampunilah agar kita sembuh. Bisa sembuh. Ya kan? Ampunilah agar kita bisa sembuh. 1, 2, 3. Ampunilah agar kita bisa sembuh. Betul. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, maka luka-luka batin kita, luka mental, luka fisik kita, ya semuanya itu bisa disembuhkan. Ya, kamu tahu nggak orang kalau sakit hati itu, nah sakitnya itu luar dalam. Dia lihat temannya pasti emosi ya, dendam, emosi. Dia lihat temannya lagi bahagia, dia nggak bahagia. Jadi dia semakin lama semakin sakit mentalnya. Karena itu kita harus mengampuni supaya kita bisa sembuh. Bagus ya. Kita lanjutkan kemudian. Pengampunan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Sekalipun beberapa kali kelihatan manusia sangat menyakiti Allah, namun dia tetap mengasihi dan mengampuni manusia. Ayo sebutkan contoh berapa kali Allah menyakiti. Coba sebutkan salah satu contoh dari Alkitab. Kalau kita pernah menyakiti manusia, pernah menyakiti Allah. Contoh apa itu nak? Adam dan Hawa. Ada lagi setelahnya. Sodom dan Gomora. Ingat nggak peristiwa Sodom dan Gomora? Laki-laki sesama laki-laki saling menyukai kan sama jenis. Apalagi yang paling sering yang bahas itu apa itu? Air bah. Iya, Menara Babel juga. Air bah itu paling kelihatan. Tapi Tuhan selalu berusaha menyelamatkan kan? Dia selalu berusaha menyelamatkan manusia. Itulah pengampunan yang diberikan Allah. Kita lihat lagi nak. Alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia untuk mengampuni. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah mengasihi manusia. Iya. Dia mengasihi manusia, makanya dia rela menjadi manusia. Ingat, manusia nggak bisa menyalahkan diri sendiri. Jadi harus ada tebusan. Maka Yesus harus menjadi manusia dan turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Karena dia mengasihi. Kata kunci yang paling penting adalah karena Allah mengasihi manusia. Kemudian yang kedua, Allah Maha Pengampun. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Karena Dia mengampuni. Ya, siapa sih yang bisa seperti Allah? Tidak mungkin ada ya. Ya, kita dicolek sedikit aja kita pasti tersinggung kan? Ya, apalagi kalau lagi emosi. Nah, jangan coba-coba. Apalagi kalau guru kalian, saya kayak mengatakan kalau lagi emosi kalian pancing-pancing pasti emosi juga kan? Namanya masih manusiawi. Tapi kita belajar seperti Allah. Dia Maha Pengampun ya. Oke, kita lihat lagi yang ketiga. Allah adalah penyelamat. Masih ingat nggak itu? Itu film apa yang bisa kalian lihat di situ gambar itu? The Passion of Jesus Christ ya. Atau apalagi film apa lagi? Film kematian Yesus kan? Siapa yang pernah nonton? Iya, yang pernah nonton pasti diingatkan kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan kita karena dari Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan kita dengan Dia tersalib di kayu salib. Itu dia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian semua dapat mengerti, memahami, dan menerapkannya. Ya, sekarang Ibu tanya, ada yang kurang mengerti dengan materi kita hari ini? Ada yang kurang mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, bertanya saja. Apa yang mau kamu tanyakan silakan bertanya. Iya, silakan. Apa kan ya? Itu Miss ada Miss bilang selama tidak menjaga itu studi apa ya Miss? Ya, Sodom dan Gomora pernah ingat nggak? Kisah siapa? Si Lot dan Abraham. Si Lot itu diselamatkan keluarganya yang istilahnya jadi tiang garam.
Masih ingat kan? Yang dibakar nanti semua itu ya sebuah kota namanya Sodom dan Gomora yang menyodomi atau yang menyukai sama jenis. Ya nanti kan bisa baca itu kisah Abraham dan Lot. Dan Abraham bernegosiasi sama Tuhan supaya Tuhan selamatkan Lot. Ya itu ada ceritanya. Nanti kita akan ceritakan itu lebih rinci lagi nak ya. Ada cerita nanti Bapak kasih tahu ayatnya di mana. Ada lagi pertanyaan nak? Atau kalau tidak ada, sekarang Bapak minta kalian bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, 3 orang bisa 2 orang. Ayo sekarang, silakan ambil kursinya, langsung ke meja satu meja aja. Ya, satu kelompok 3 orang. 1, 2, 3, silakan. Langsung. 1, 2, 3 langsung. Sini aja beda nak. 1, 2, mana 2. Ya. Nanti untuk langsung ke kelompok 2. Kita kasih pertanyaan dan kalian coba jawab. Nanti kan akan berikan jawabannya di depan ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 aja mewakili. Coba tuliskan soalnya nomor 1. Jelaskan mengapa mengampuni itu penting. Tuliskan ya nak. Jelaskan mengapa mengampuni itu penting. Jelaskan mengapa mengampuni itu penting. Sudah? Iya, yang kedua bahan diskusi kita adalah ceritakan pengalamanmu saat mengampuni orang lain. Ceritakan pengalamanmu saat mengampuni orang lain. Waktunya cukup 5 menit mendiskusikannya ya. Ceritakan pengalaman saat mengampuni orang lain. Ini beratnya kan cepat-cepat jawab ya nak ya, biar jangan 5 menit nanti didekat. Bagaimana? Sudah selesai mendiskusikannya? Sudah. Oke, kita mulai dengan kelompok 1 ya. Silakan maju ke nomor 3, silakan maju ke depan, nanti sama-sama dibacakan hasil diskusi kalian. Yang pertama tadi soalnya adalah mengapa mengampuni itu penting. Silakan dijawab. Nah, silakan kasih tahu informasinya kepada teman-temannya. Yang lain boleh perhatikan mereka. Ya, silakan. Jelaskan mengapa mengampuni itu penting. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita harus mengampuni sesama kita. Bagus banget tepuk tangan buat jawabannya. Oke, nomor 2, ceritakan pengalamanmu saat mengampuni orang lain. Saya pernah dicekik teman saya sampai sesak nafas dan nangis. Tetapi saya mengampuninya karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Hebat, hebat. Oke. Ada yang bertanyakan? Sangat jelas? Sudah cukup jelas? Iya, sudah, silakan duduk nak. Bagus sekali ya. Jadi mengampuni penting, alasannya karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni kita. Ya, silakan kelompok 2. Iya. Silakan dibacakan. Jelaskan mengapa mengampuni itu penting. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus mengampuni sesama dan tidak mengingat kesalahan yang dilakukan. Oke, berikan tepuk tangan. Bagus, sangat lengkap ya. Oke, silakan. Ceritakanlah pengalamanmu saat mengampuni orang lain. Pada saat itu saya dihina dan dicaci maki oleh teman saya sampai saya dibully. Tetapi hati saya berkata, janganlah kamu membenci dia, tetapi maafkanlah dia, seperti Allah sudah memaafkan kamu terlebih dahulu. Iya, berikan tepuk tangan. Oke, jadi kalian sudah silakan duduk nah ya. Terima kasih nah ya. Jadi kalian semua sudah tahu ya, sudah tahu mengampuni itu sangat penting. Kenapa harus mengampuni? Karena ya, silakan udah bagus ya nah. Nah, jadi dari intinya yang kita diskusikan itu dapatlah kita simpulkan bahwa mengampuni itu penting karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita dalam Yesus Kristus. Dengan apa tadi nak? Bahkan dengan memberikan nyawanya. Ya. Jadi kita harus mengampuni. Yang kedua, apapun kesalahan teman kita, ingat tadi poster mengatakan bahwa lepaskanlah kesalahan dan tidak mengingat lagi, maka itulah yang disebut dengan pengampunan. Karena Allah sudah mengampuni kita dengan memberikan nyawanya, maka kita juga harus ikut mengampuni. Ya, karena kita
sampai sekian pelajaran kita. Dan untuk tugasnya coba tuliskan tugasnya dulu ya. Ayo ambil buku tulisnya, tuliskan. Nah, untuk tugas kita nak di minggu depan tuliskan sebuah puisi tentang pengampunan. Terserah kamu bagaimana ya. Ingat puisi itu ada syarat-syaratnya. Maka kamu harus belajar, nanti bisa dilihat dari internet juga ya. Semua dari syairnya, mulai dari bagaimana, tapi usahakan bikin puisi sendiri ya. Ini penilaian. Nanti tuliskan dalam bentuk apa ya nak ya? Dalam sebuah kertas ya. Kertas lembar, kertas APS bisa, kertas A4 bisa. Kalau perlu nanti dihias ya. Oke. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Ingat, kita belajar meneladani Yesus Kristus. Ya, sampai di sini kita akan menyanyi dulu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kita nyanyi. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni ya. 1, 2, 3. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Ya, satu orang silakan berdoa. Ya, Martina silakan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar ya Tuhan, dan kami mau kembali ke kelas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami dan juga kami ucapkan terima kasih buat guru kami yang telah mengajari kami, karena dia sabar untuk mendidik kami ya Tuhan. Cuma ini doa anakmu, haleluya, amin. Amin.